Itu yang pertama. Contoh mungkin, saya suka anggur, meskipun anggur itu jangan terlalu banyak juga dimakan. Ya. Jadi semalam itu cerita sedikit tentang anggur dan gula darah, ini menarik nih. Semalam saya bertemu dengan bapak-bapak. Dia ini gula darahnya lumayan tinggi, ya sahabat, ya teman pasien juga lah gitu kan. Dia cerita, orangnya suka eksperimen. Ya ini bagi bapak ibu yang mungkin ada masalah dengan gula darah. Nah dia cerita, jadi dia akhirnya karena suka eksperimen, setiap makan apapun itu dia cek gula darahnya. Cek gula darahnya. Ternyata, ya ini kalau mau dicatat silakan. Semua buah-buahan yang dikeringkan, ya semua buah-buahan yang dikeringkan itu menyebabkan lonjakan gula darah yang cukup tinggi. Ya, itu yang pertama. Lalu yang kedua, ada beberapa jenis buah-buahan yang cepat sekali glucose spike-nya itu. Glucose spike itu dia naik gula darahnya. Misalnya mangga. Ya, hati-hati kalau makan mangga. Ya. Karena mangga itu menyebabkan gula darah itu naik cepat sekali. Kemudian apa lagi? Anggur. Anggur. Ya, anggur juga sama. Ya. Kemudian apa lagi? Kismis. Ini bukan berarti ini buah-buahan tidak boleh dimakan ya, tapi batasi, gitu kan. Kismis, anggur, ya, kemudian jus. Nah, hati-hati nih bagi yang Anda suka ngejus. Ya, apa hati-hatinya? Jamaah sekalian, ketika Anda memakan misalkan jeruk lah, ya, jeruk 5 Anda makan beneran, kupas makan. Ya, dengan Anda makan jeruk, tapi bukan dimakan, tapi di jus, itu gula darahnya yang di jus naik. Lebih tinggi daripada yang dimakan. Ya. Jadi kalau Anda yang suka ngejus, cari yang kira-kira tidak menyebabkan gula darah itu melonjak. Ya, contohnya apa? Sayur. Bisa tuh. Atau paling bagus diapain? Ya dimakan, dikunyah. Ya. Kenapa? Karena makanan-makanan yang masuk ke tubuh kita itu sejatinya mereka perlu diolah dengan cara dikunyah, karena ada enzim situ, sudah pada tahu lah. Nah, lalu yang menariknya ada beberapa buah yang tidak terlalu menyebabkan kenaikan gula darah. Ya. Sebenarnya ini sudah tahu kita, maksudnya kalau kita baca namanya indeks glikemik itu tahu, cuma saya ngerimain aja. Salah satunya itu adalah jambu air, ya, jambu air. Ya. Dan yang menarik lagi itu ada satu Masya Allah, tips lah ya, yang itu ternyata menyebabkan gula darah itu enggak langsung naik, ya, dan dia stabil banget ketika dia makan apapun. Nah ini dia menarik, dia makan apapun dia campurkan dengan ini, lada hitam. Ya, maka ini lada hitam ini sekarang sebagian besar misalkan saya bikin salad, bikin apa segala macam gitu kan, saya pasti akan pakai ini dan saya akan campurkan dengan garam. Ya, garam apa? Ya apa aja, yang penting garam sehat lah gitu kan. Nih garam sama ini the best ini. Ya, seperti itu. Nah, jadi itu salah satu cara. Jadi kita mulai mengurangi yang bikin keseimbangan si mikroba tadi. Jadi mulai dari luar itu, ya, kita mulai perbaiki ya toiletries kita, kosmetik kita, ya. Apalagi bagi Anda, saya pernah ada seseorang lah yang cerita ke saya, itu dia cerita rutin banget minum kunyit. Itu bersih banget ya. Ya kulit itu bersih banget. Model kunyit doang gitu kan. Jadi sebenarnya istilah glowing sekarang, kinclowing gitu tuh sebenarnya kaitannya kinclowing and glowing gitu kan. Itu kan kaitannya dengan apa? Dengan perut kita, pencernaan kita sebenarnya. Kalau dia bagus, dia sehat, otomatis kulit pasti sehat, pasti bagus. Tenang aja. Ya, apalagi Anda kasih vitamin, nanti kita akan bahas itu. Vitamin untuk mereka gitu kan, suplemen untuk mereka. Ya, tapi prinsipnya apa? Jangan ganggu keseimbangan mereka, gitu loh. Ya, jadi dari apa yang kita pakai, yang kita makan, dan yang paling penting yang kita pikirkan. Ya, jangan yang aneh-aneh. Kalau zaman sekarang udahlah mikirnya bermasalah, makanannya pun bermasalah, hidup di lingkungan orang yang bermasalah. Di
flat gitu kan. Ya, semua masalah gitu hidupnya. Ya gitu lah kebayang gitu ya. Jadi gimana mau sehat kayak begitu? Ya makanya kalau sekarang bahasa keren tuh toxic people. Bawaannya tiap hari itu ngeluh gitu, nggak ada seru-serunya gitu kan. Syukur gitu kan. Ya, padahal tadi saya katakan, ya itu salah satu kuncinya tuh di situ ya. Kita menjaga keseimbangan apa yang kita pikirkan, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan, apa yang kita makan, apa yang kita pakai gitu loh. Ya, itu cara paling mudah ya. Nah, apalagi yang kita bisa apa yang bisa menyebabkan ketakseimbangannya mereka? Obat-obatan. Ya. Saya pribadi ya bukan anti obat kimia tidak, ya, tapi kita harus bijak juga dong, terutama yang berkaitan dengan bakteri juga. Ya, misalkan antibiotik. Kan sekarang kan kita atau ya khususnya di Indonesia gitu kan gampang banget beli antibiotik. Ya, gampang banget beli antibiotik. Ya, jadi antibiotik itu salah satu produk ya kita tahu itu teknologi tentunya peradaban ini yang memang harus kita bijak menggunakannya. Ya, supaya tidak terganggu ketakseimbangan mereka. Contohnya apa? Mungkin apa bukti ketika si antibiotik itu ketika ya terutama antibiotik yang dosis tinggi dan antibiotik yang digunakan dalam jangka waktu panjang. Ya, pasti kita akan menemukan di labelnya itu efek sampingnya itu hubungannya dengan masalah gastrointestinal atau saluran pencernaan. Pasti ada. Ya kan? Mual, muntah, gitu loh. Makanya salah satu cara untuk menjaga tubuh kita itu ya untuk katakanlah misalkan nih ada infeksi atau apa, prinsipnya sebenarnya bisa pakai. Oke, yang mau pakai mazhab antibiotik silakan, tapi yang kalau mau pakai mazhabnya probiotik silakan. Ya. Ada kalanya memang kita perlu pakai antibiotik, tapi kalau untuk maintaining, kayak saya lebih memilih untuk menggunakan probiotik atau yang fermented. Ya. Bahkan yang luar biasanya, Indonesia nih ibu-ibu sekalian, itu Masya Allah ya. Kaya sekali, kita tuh kaya sekali dengan produk probiotik atau mungkin produk fermentasi. Ini kan ada tempe nih. Nah, ini tempe. Ya ini tempe. Ini tempe. Tempe nih, ya kalau kita bongkar ceritanya di balik tempe ini dahsyat banget. Kerja bakteri di sini ya. Kerja bakteri di sini. Contoh, ada satu jenis vitamin, seingat saya B12 atau B berapa gitu, yang sejatinya cuman ada pada produk hewan. Tapi karena ada bakteri yang ada pada kedelai ini, ya, menyebabkan munculnya vitamin yang biasanya ada pada protein hewan, di sini ada coba. Canggih banget kerja mereka tuh. Ya, kita tahu susu itu kalau dimasukin bakteri, kan nanti dia berubah jadi keju. Kan gitu. Ya, jadi kalau saya ambil highlight dari situ, keajaiban yang terjadi ketika proses fermentasi pada tempe itu adalah kenaikan asam amino esensial. Jadi ini produk yang penuh dengan asam amino. Dan asam amino itu salah satu bahan baku atau pembangun tubuh kita. Ya, dan itu bahkan asam amino yang tidak bisa dibuat tubuh itu ternyata dengan bakteri dia bisa munculkan dalam tempe ini. Ya, jadi terus akan tanya, berarti bagus dong makan tempe. Berarti saya mulai hari ini makan tempe goreng. Nah itu yang saya perlu revisi sedikit. Ya, kenapa? Aslinya ya ada mungkin coba saya lihat. Ini asam lemak esensial ya. Jadi sebenarnya ini di banyak kasus-kasus stunting di zaman dulu, saya tahu sekarang masih atau enggak di rumah sakit, ini kan dibikin jus tempe. Ya, ini kan produk fermentasi, kan sebenarnya ada bakteri sebenarnya kan pakai starter gitu loh. Ya, jadi memang dia punya asam lemak esensial yang bahkan tubuh kita nggak bisa bikin. Nah itu ini B12 ya, yang luar biasa yang memang ada pada ini tempe ini. Nah. Menariknya lagi apa coba? Anda baca highlightnya aja. Tempe mengandung zat antimikroba. Jadi kayak antibiotik kaya. Yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri gram positif yang biasa kalau di rumah sakit itu ditembak pakai antibiotik. Coba, Masya Allah kan. Modal ini doang. Ya, nggak usah kita bahas probiotik deh. Ini doang. Ya, efeknya luar biasa.
ya, dan dapat sehingga dapat memperbaiki gangguan pencernaan seperti kegagalan pencernaan dan absorpsi zat gizi. Masyarakat yang biasa mengkonsumsi tempe, ya, lebih jarang terkena penyakit saluran pencernaan. Tapi lagi-lagi apa tuh namanya? Bentar ya. Nih, mengkonsumsi tempe mentah sebenarnya adalah cara yang baik dan menyehatkan meskipun tidak lazim. Ya, jadi kalau Anda lihat postingan-postingan saya itu kan banyak. Kenapa? Karena masalahnya kalau sudah digoreng, apakah akan berkurang habis 100%? Enggak. Cuman minyaknya kan lengket, itu dia masalahnya. Sedangkan minyak yang dipakai di situ kebanyakan adalah minyak dari minyak nabati, minyak dari sawit gitu loh. Bukan minyak kelapa. Kayaknya sekarang nggak ada abang-abang gorengan, goreng tempe pakai minyak kelapa. Kalau ada, saya mau makan karena minyak kelapa itu sehat, ya. Gitu loh. Jadi ya supaya nggak ada minyak, karena kan nanti kapan-kapan beli deh. Saya kemarin pas di Bandung apa gitu kan dikasih sama panitianya, 10:30. Dikasih sama panitianya apa nggak tahu itu dari rumah makan apa gitu kan. Pokoknya kayak semacam apalah penganan gitu tapi digoreng. saya nggak makan karena minyaknya luar biasa. Saya sambat ada teman yang makan, coba diperes, minyaknya keluar semua. Itu yang bikin masalah nanti. Oksidasi kita sebut dengan trans fat, ya, lemak trans, ya. Itu sehat nggak? Masalah besar sebenarnya. Ya, ke jantung, pembuluh darah, semua segala macam. Ya. Nah, yang luar biasa lagi dengan tempe kayak begini, yang ini salah satu produk probiotik ya, produk fermentasi. Kalau kita baca di penambahan jumlah konsumsi tempe kedelai ya, lebih dari 100 gram dalam satu hari dapat memberi manfaat klinis dan bahkan memperlambat timbulnya resiko metabolik dan penyakit jantung. Kan keren kan? Makanya model ini doang. Cuman sayangnya kita terjebaknya di minyak. Ya, makanya banyak sekarang produk-produk tempe berbasiskan tempe itu Bapak Ibu sekalian yang tidak menggunakan minyak ya. Nih, kalium pada tempe ya. Nih lihat, canggihnya bakteri ya, supaya Bapak Ibu paham. Canggihnya bakteri. Dia kan ada kalium. Tapi kalium gara-gara masuk bakteri di sini dengan starternya atau ragi yang kita kenal itu menyebabkan kalium itu meningkat drastis berapa kali lipat sehingga saya. Artinya apa? Ini akan jadi solusi kalau ibu-ibu, bapak-bapak sekalian pengen masa tuanya tulangnya tetap kuat. Gitu loh. Ya, karena kalium itu salah satu sumber nutrisi buat tulang. Gitu. Tempe memiliki kandungan energi lebih rendah, tidak mengandung kolesterol. Jadi Anda sebenarnya mau makan tempe ini berapa banyak pun gak ada masalah. Gak ada batasan dosis. Cuman kan kita dikasih batasan kenyang gitu loh sama Allah, kan gak bisa makan banyak juga. Ya, maka di surga nanti kenyang itu gak ada. Di surga nanti kita makan bukan karena lapar dan kita tidak berhenti karena kenyang di surga. Jadi makan aja, pengen aja gitu kan. Gak ada kenyangnya, gak ada laparnya. Ya, karena kenyang dan lapar itu sebuah kefanaan.